Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rohmiati, SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 LPTK Universitas PGRI Palembang. Pada hari ini, Selasa 13 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktek uji kinerja untuk mata pelajaran matematika dalam materi barisan dan deret aritmatika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Ya, semangatnya luar biasa. Semoga bertahan sampai nanti akhir pembelajaran ya. Amin. Sebelum kita mulai aktivitas pembelajaran lebih lanjut, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas bisa memimpin berdoa. Angel, silakan. Kita manusia mulai. Terima kasih Angel, semoga dengan doa tadi apa yang kita lakukan hari ini itu bisa menambah berkah ya, semoga ilmu yang kalian pelajari bisa bermanfaat. Oke, kabarnya bagaimana hari ini? Baik? Baik. Ibu cek dulu ya untuk kehadirannya. Devi? Hadir, Bu. Hadir. Laila? Hadir, Bu. Hadir. Silvi? Hadir, Bu. Hadir. Desti? Hadir. Elsa? Hadir, Bu. Hadir. Nia? Hadir, Bu. Hadir. Dian? Hadir, Bu. Hadir. Angel? Hadir, Bu. Aulia? Hadir. Jannah? Hadir, Bu. Hadir. Buaida? Hadir. Tari? Hadir, Bu. Hadir. Adiba? Hadir. Laisa? Sakit? Ya. Terus Ulin? Hadir, Bu. Hadir. Anissa? Hadir, Bu. Hadir. Laisa sakit ya? Semoga Laisa segera diberi kesehatan, kesembuhan, dan besok bisa bergabung dengan kalian kembali untuk melakukan kegiatan pembelajaran di sekolah. Amin. Amin. Sebelum kita lanjutkan, yuk coba semuanya berdiri dulu. Semuanya berdiri. Seperti biasa,
Yang ketiga, berani menjawab pertanyaan yang diberikan. Yang keempat, berani mempresentasikan hasil pemahamannya di depan. Nah, teknik penilaiannya itu adalah teknik pengamatan secara observasi. Nah, penilaiannya selama apa, Bu? Selama kegiatan kita berlangsung. Entah itu dari pendahuluan, dari kegiatan inti sampai dengan penutup. Kemudian untuk aspek penilaian yang kedua adalah pengetahuan. Yang pertama, menemukan pola barisan aritmatika. Yang kedua, menemukan suku ke N dari suatu permasalahan barisan aritmatika. Untuk teknisnya, ini teknis tes. Bisa nanti pas evaluasi atau bisa saat menyelesaikan tugas. Kan nanti ada LKPD yang diselesaikan secara berkelompok. Nah, kemudian untuk aspek yang terakhir adalah keterampilan. Keterampilan yang Bu Romi nilai adalah keterampilan menulis dan keterampilan berbicara. Nanti saat maju ke depan presentasi itu ada penilaian berbicaranya. Saat Bu Romi bertanya bagi siswa yang siap menjawab, itu juga nanti ada penilaian. Untuk tujuan pembelajarannya, setelah melaksanakan proses pembelajaran menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan metode tutor sebaya dan menggali informasi melalui diskusi, peserta didik dapat menemukan rumus suku ke N barisan aritmatika, menganalisis barisan aritmatika, dan menyelesaikan masalah kontekstual barisan aritmatika secara kritis. Ini tujuan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang materi barisan dan deret aritmatika, yuk kita coba ingat-ingat. Dulu waktu SMP, ingatkah kalian kalau kalian pernah belajar mengenai pola bilangan? Ingat tidak? Ingat, SMP ya, ingat lupa. Nah, kita ingat-ingat di pertemuan ini sebelum kita belajar tentang materi barisan dan deret aritmatika, kita ingat-ingat dulu materi pola bilangan, di mana materi ini sudah pernah kalian dapatkan waktu kalian SMP. Coba, ini belum ada gambar. Amati gambar berikut dan lanjutkan barisan bilangannya. Kalau pada gambar ini, pola 1 itu ada berapa lingkaran? 2. Pola 2 ada berapa lingkaran? 4. Pola 3 ada berapa lingkaran? 6. Pola 4 ada berapa lingkaran? 8. Bisakah kalian menentukan pola yang kelima? Bisa tidak? Bisa tidak? Bisa. Pola kelimanya berapa lingkaran? 10. 10 dari mana? Iya. Dari setiap, karena setiap bilangannya polanya kita berdua. Setiap bilangannya ini berarti dari pola 1 ke pola 2 ditambah 2. Dari pola 2 ke pola 3 ditambah 2. Pola 3 ke pola 4 ditambah 2. Berarti kamu tadi logikanya pola kelima itu dari pola 4 ditambah 2 gitu. Dari pola 4 ada 8 tambah 2 10. Ya benar, ditambah 2 ya. Nah ini angkanya 2, 4, 6, 8, 10 itu merupakan bilangan apa? 2, 4, 6, 8, 10 bilangan genap. Nah ini yang dinamakan pola bilangan genap. Waktu SMP kalian belajar pola bilangan genap, pola bilangan ganjil, pola segitiga dan sebagainya ya. Nah itu nanti diingatkan kembali. Sudah mulai ingat? Sudah, alhamdulillah kalau sudah mulai ingat ya. Yuk, tentang apa sih manfaat kita belajar barisan dan deret aritmatika, bisa disimak dan dipahami ya. Kami para pelajar hebat, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang barisan dan deret aritmatika. Manfaat mempelajari barisan dan deret aritmatika dalam kehidupan sehari-hari. Banyak manfaat mempelajari barisan dan deret aritmatika dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu yang paling sederhana yaitu menghitung biaya parkir. Manfaat selanjutnya, ketika ingin membuka usaha, kita bisa memprediksi skala keuntungan dan kerugian yang akan kita hadapi dengan menggunakan barisan dan deret aritmatika.
Manfaat selanjutnya yaitu menghitung pertumbuhan. Contohnya, menghitung pertumbuhan penduduk atau menghitung pertumbuhan suatu tanaman. Kita juga bisa menghitung penyusutan harga barang dengan menggunakan barisan dan deret aritmetika. Contohnya, penyusutan harga mobil setiap tahun. Manfaat selanjutnya, kita bisa menghitung jumlah tabungan kita yang menggunakan sistem bunga tunggal. Demikianlah beberapa contoh manfaat mempelajari barisan dan deret aritmetika dalam kehidupan sehari-hari. Kalian bisa mempelajari lagi contoh-contoh lainnya ya. Ya, itu tadi beberapa manfaat apabila kita paham dan mengerti tentang barisan dan deret aritmetika. Nah, sekarang coba yuk duduknya berkelompok, kita mulai berdiskusi tentang permasalahan. Kelompoknya sesuai yang tadi. Yuk, mejanya di-set untuk diskusi secara berkelompok. Meja jadikan satu. Dua meja jadikan satu. Ya. Sebelum nanti kita membahas permasalahan, coba cermati video ini. Ibu Rohmiyati dalam pelajaran matematika. Kali ini kita akan belajar mengenai barisan aritmatika. Apa sih barisan aritmatika itu? Ada yang tahu? Mari kita bahas bersama-sama. Tanaman herbal mengandung bahan dan zat aktif yang pada takaran tertentu sangat bermanfaat bagi kesehatan. Memahami hal itu, Dipa tertarik merawat bibit salah satu jenis tanaman herbal, yaitu stevia. Daun tanaman ini dipercaya dapat digunakan sebagai pengganti gula. Karena langka dan berharga, setiap bulan Dipa selalu mengamati dan menghitung banyaknya daun tanaman ini. Di bulan Februari, Dipa mulai menanam tanaman stevia. Awal mula, tanaman ini hanya memiliki 5 helai daun. Bulan Maret, daunnya bertambah banyak, seluruhnya menjadi 12 helai daun. Karena Dipa selalu merawat tanamannya dengan rutin menyiram dan memberi pupuk, di bulan April tanaman ini daunnya semakin bertambah lebat menjadi 19 helai daun. Dipa berencana memanen daunnya di bulan November pada tahun yang sama ketika ia menanam. Kira-kira berapa banyak daun yang bisa dipanen Dipa nantinya ya? Mari kita hitung bersama. Jika melihat dan mengamati pertumbuhan daunnya yang tetap dari 5 ke 12, 12 ke 19, maka tanaman tersebut setiap bulannya mengalami penambahan daun yang tetap, yaitu 7 helai daun. Nah, disinilah terdapat sebuah barisan aritmatika. Jadi, apa sih barisan aritmatika itu? Jadi, barisan aritmatika adalah barisan yang setiap urutan sukunya memiliki beda atau selisih yang sama atau tetap. Nah, dari permasalahan pertumbuhan daun tanaman stevia tadi, bisa kita ubah menjadi bentuk barisan bilangan aritmatika sebagai berikut: 5, 12, 19, dan seterusnya, dengan memiliki beda yang tetap, yaitu 7. Perhatikan rumus barisan aritmatika ini. UN sama dengan A plus N-1 dikali B, di mana UN sama dengan suku ke N, A sama dengan suku pertama, B sama dengan beda atau selisih dengan suku sebelumnya, N sama dengan banyak suku. Jika dihitung dari bulan Februari dan tujuan kita bulan November, maka kita mencari nilai suku ke-10. Suku pertamanya adalah banyaknya daun pada bulan Februari, yaitu 5 helai. Dan beda antara sukunya adalah 7. UN sama dengan A plus
N-1 dikali B. U10 sama dengan 5 plus 10 min 1 dikali 7. Sama dengan 5 plus 9 dikali 7. Sama dengan 5 plus 63. Sama dengan 68. Jadi, banyaknya daun yang dipanen Dipa pada bulan November sebanyak 68 helai. Semoga tanaman herbal stevia ini dapat bermanfaat bagi banyak orang, terutama penderita diabetes. Terima kasih. Oke, ini tadi gambaran tentang barisan dan deret aritmatika. Nah, dari tayangan video tadi, informasi apa yang bisa kalian dapat setelah kalian melihat dan mendengar video yang sudah kalian tonton? Tentang informasi apa yang kalian dapat? Itu tadi apa? Coba Silvi. Silakan Silvi. Bahwa barisan aritmatika adalah barisan yang setiap urutan sukunya memiliki jeda atau selisih yang sama. Barisan aritmatika adalah barisan yang setiap urutan sukunya memiliki beda atau selisih yang sama. Barisan yang setiap urutan sukunya memiliki beda atau selisih yang sama. Ya, tadi sudah dijelaskan ya di video tadi. Memang barisan aritmatika adalah barisan yang setiap urutan sukunya itu memiliki ciri khusus. Cirinya apa? Cirinya memiliki beda atau selisih yang sama. Ada lagi informasi selain itu? Silakan. Dari video tadi, beda bisa dicari dengan cara suatu suku dikurangi dengan suku sebelumnya. Ya, bedanya bisa dicari dengan cara suatu suku dikurangi dengan suku sebelumnya. Ya, itu cara mencari beda. Dari informasi yang sudah kalian dapatkan tadi, ini nanti bisa kalian gunakan sebagai bekal ketika kalian menyelesaikan permasalahan. Nah, ini Bu Romi sudah siapkan LKPD ya. Suatu permasalahan itu sebagai berikut. Nih, LKPD-nya sudah Ibu siapkan. Nah, ada suatu permasalahan seperti ini. Pita mengambil kelereng dalam tumpukan mainan yang dijual oleh pedagang. Pada pengambilan pertama, Pita mengambil sebanyak 1 biji. Pengambilan kedua, Pita mengambil 5 kali jumlah dari biji pengambilan pertama. Sedangkan pengambilan ketiga, Pita mengambil sebanyak 9 biji. Jumlah pengambilan berikutnya akan 4 biji lebih banyak dari pengambilan sebelumnya. Tentukan yang A, berapa jumlah kelereng yang didapatkan pada pengambilan ke-7. Yang B, berapa jumlah kelereng yang didapatkan pada pengambilan ke-10. Yang C, berapa jumlah kelereng yang didapatkan pada pengambilan ke-N. Nah, permasalahan ini sudah Ibu kemas dalam bentuk LKPD, di mana permasalahan ini bisa kalian diskusikan secara kelompok. Ya, diskusikan, tuliskan hasilnya. Keterampilan menulis kalian ketika mengerjakan LKPD ini akan menjadi poin penilaian. Jadi tulis yang rapi, tulis yang runtuh. Ya. Yuk. Dibuka. Coba ini. Sebelum kalian mengerjakan LKPD, itu pertama kalian tuliskan dulu nama kelompok kalian. Ya, dituliskan dulu nama kelompok. Kalau sudah, jangan langsung mengerjakan tugasnya, tapi budayakan membaca terlebih dahulu biar kalian tidak gagal paham tentang apa yang menjadi perintahnya. Di LKPD kalian coba dibuka, ada petunjuk pengerjaannya apa tidak? Ada. Petunjuk pengerjaannya dibaca dulu.
buku matematika kelas 11 yang ada di perpus. Mungkin kalian punya penerbit favorit, bisa digunakan, boleh ya. Sebelumnya Bu Romi kan sudah pernah share bahan ajar kemarin di LMS. Bu Romi konfirmasi saja, sudah di-download? Sudah dibaca? Ya, itu kalau sudah baca, sudah download, sudah baca, pasti kalian tidak akan ketemu masalah untuk mengerjakan LKPI. Silakan dari nanti ini ya, perwakilan kelompok presentasi di depan. Ini aja, nanti hasil diskusi kalian difoto, kemudian dikirim via WA Bu Romi. Ya, nanti Bu Romi bukakan lewat WA web, jadi biar kita menghemat waktu ya, bisa nanti langsung presentasi. Yang sudah kirim via WA ke Bu Romi, kelompoknya Elsa, kelompoknya Ulin, terus ada kelompoknya Devi, sama kelompoknya ya, udah lengkap berarti ya. Silakan yang mau maju presentasi siapa? Yang mau maju? Saya Bu. Elsa, ya silakan kelompoknya Elsa, bisa maju ke depan. Bu Romi bukakan yang dikirim, belum downloadkan. Iya. Ya, yuk silakan. Yang lain perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, saya Elsa dari Latifah, saya Luludana. Saya Ubedul Yaki. Berdirinya kami di sini akan mencoba memaparkan apa yang telah kami diskusikan. Langsung saja dari permasalahan. Diketahui A sama dengan 1, U2 sama dengan 5, U3 sama dengan 9, B sama dengan 4. Ditanyakan A, U7 sama dengan B, U10, C, UN sama dengan jawabannya yaitu A, U1 sama dengan 1, U2 sama dengan 5, U3 sama dengan 9, U4 sama dengan 13, U5 sama dengan 17, U6 sama dengan 21, U7 sama dengan 25. Jadi pengambilan ketujuhnya adalah 25 kelamin. Lanjut yang bisa Yang B. Silakan. Yang B. yang B 1 sama dengan 1, 1 itu sama dengan 1 plus 9 kali 4 sama dengan 1 plus 36 sama dengan 37. Jadi pengambilan keseluruhannya adalah sebanyak 37 kelereng. Lanjut akan dipaparkan mereka. Ini adalah 1 sama dengan 1 sama dengan 1 plus 1 0 kali 4. U2 sama dengan 5 sama dengan 1 plus 1 kali 4. U3 sama dengan 9 plus sama dengan 1 kali 2 kali 4. UN sama dengan 1 plus N min 1 kali 4 sama dengan 1 plus 4N min 4 sama dengan 4N min 3. Ya, ABC sudah, silakan disimpulkan. Kesimpulannya yaitu karena 1 adalah suku pertama dan dilambangkan dengan A dan 4 itu adalah selisih antara suku atau disebut beda dan dilambangkan dengan B, maka diperoleh rumus suku N adalah UN sama dengan A plus N min 1 kali B. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ibu Romi upload di LMS kalian, nanti bisa. Ya, sekarang mulai diakses LMS-nya, dibuka yuk. Sudah timingnya sudah Bu Romi perbaiki. Kita buka evaluasi barisan aritmatika. Yuk, HP-nya dikeluarkan, semuanya buka LMS-nya masing-masing. Ya, judulnya evaluasi barisan aritmatika. Silakan dikerjakan. Waktunya dari pukul 11.13 sampai 11.23. Hanya 10 menit 4 soal. 10 menit 4 soal. Yuk. Sudah selesai semua? Ya, sudah ya. Sudah di log out semuanya. Alhamdulillah banyak yang dapat 100, walaupun masih ada yang dapat 75 ya. Untuk rata-rata semuanya, rata-rata nilai kelas ini 77,78. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Yang belum sempurna nilainya, masih ada yang salah, itu nanti dipelajari lagi di rumah. Apabila masih ada ketemu masalah, bisa dikomunikasikan dengan teman atau bisa ditanyakan langsung ke Bu Romi ya. Ya, ini untuk nilai kalian, rata-rata kelasnya 77,70. Terakhir, coba Ibu konfirmasi untuk kesimpulan setelah kita belajar tentang materi barisan aritmatika, apa yang dapat disimpulkan? Ada yang mau membantu menjawab? Ya, silakan Dok ya. Untuk mencari suku ke N pada barisan aritmatika, rumusnya adalah UN sama dengan A plus N min 1 kali B. Dan untuk mencari beda pada barisan aritmatika, B sama dengan UN min 1. Iya. UN sama dengan A plus N min 1 kali B, dan B sama dengan UN dikurangi UN min 1. Gitu ya. Untuk A sendiri apa nom? A suku pertama, A suku pertama. B beda atau selisih. beda atau selisih. UN Suku ke N. suku ke N. Ya, tepat sekali. Itu tadi kesimpulannya ya. UN sama dengan A plus N min 1 kali B, dan beda sama dengan UN dikurangi UN min 1. Oke. Sebelum Bu Romi akhiri, Bu Romi ingin bertanya untuk merefleksi diri saja ya. Semoga nanti di pertemuan berikutnya itu ada perbaikan pembelajaran dari Bu Romi. Dengan metode pembelajaran problem based learning tadi, selama pembelajaran itu perasaan kalian seperti apa? Gimana?